Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Al-Mukarram wal Muhtaram yang saya hormati Ketua Kepala Cabang Travel Andalan Hidayah Mandiri yaitu Ustaz Supriyadi. Ini kawan saya Pak, ya biasa saya dakwah ceramah dengan beliau ini ya. Kebetulan mertua beliau juga guru saya di Sanawiyah 1. Yang terhormat Ustaz Asep, yang terhormat para calon jamaah umroh keberangkatan tanggal 12 Maret rahimahullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan yang puja puji syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang hingga alhamdulillah sampai pada sore hari ini kita masih bisa hidup di dunia ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu memanjangkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat para bapak ibu calon jamaah umroh rahimakumullah. Tak kenal maka tak sayang, sebelumnya perkenalkan nama saya Altoillah. Kalau di medsos biasa dipanggil Ustaz Sahrukan. Nah, silakan. Lalu saya lanjutkan ke Yaman. Di kota Karim Hadramut Yaman bersama dengan Habib Toha Al-Jufri. Habib Toha biasa bersolawat, itu sama-sama berangkat ke Yaman. Saya mulai membawa jamaah mulai haji pertama tahun 2008. Alhamdulillah saya udah haji 4 kali Bu. Umrohnya baru 27 kali. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu-ibu bapak sampai berkali-kali nanti ke Mekah ya. Makanya yang paling penting, saya insya Allah berangkat tanggal 26 Februari. Ini udah hampir 3 tahun. Ya, beliau juga. Gara-gara COVID tidak berangkat. Ini mau kita gara-gara COVID juga tidak berangkat. Ya. Apalagi kata Ustaz Somad ini ngeri ya. Mudah-mudahanlah cepat berlalu COVID. Yang lebih bahaya ini bukan COVID, fitnah ini yang bahaya. Maka kata Ustaz Somad sekarang ini lebih bahaya lagi namanya emaknya corona, namanya Omikron. Habis Omikron ganti abinya Abikron, terakhir Okron, itu habis kan. Makanya Bapak Ibu ya, yang paling penting kita umroh ini sebelum kita masuk manasik, betulkan dulu niat. Jangan salah niat. Innamal a'malu binniyat kata Nabi Muhammad. Sesungguhnya segala pekerjaan tergantung niat. Walaupun niatnya bagus, kerja tak bagus, hasilnya tak bagus. Contoh, Bapak Ibu niatnya bagus, niat nak nyumbang masjid, tapi kerjanya tak bagus, nyuri duit, korupsi, hasilnya tak bagus. Atau sebaliknya, kerja bagus, niat tak bagus, juga tak bagus. Kerjanya bagus, umroh kan, bagus kan kerja, tapi niatnya tak bagus. Niatnya apa? Biar tetangga tahu aku orang kaya. Kalau haji biar orang manggil aku Haji. Kalau orang tak manggil dia Bu Haji tak boleh. Umpamanya namanya Rahma, tak dipanggil Bu Haja Rahma, tak dipanggil. Dipanggil Rahma tak boleh. Marah ke? Ngapa kau tak boleh Bu Haji 30 juta kau mahal? Sampai ditulis besar-besar sini guys. Kalau kamu udah haji tulis H.Abu Bakar. Itu haji. Berarti kalau haji 2 kali, haha. Kayak saya 4 kali berarti hahaha gitu. Itu haji Muhyiddin tukang bubur. Makanya betulkan niat Pak Buya. Jadi Bapak Ibu semua umroh niatnya hanya satu apa? Semata-mata mengharap pahala dan ridho dari Allah. Yang paling penting. Makanya jangan pikirkan macam-macam. Bapak Ibu nanti berangkat pasrahkan semua kepada Allah. Ya Allah, saya niat melaksanakan umroh hanya ingin mendapat pahala dan ridho darimu. Yang saya tinggalkan ya Allah, anak, istri, rumah, kebun, semuanya saya pasrahkan kepadamu. Tenang nanti kita. Ibu jangan dengar berita macam-macam, dengar berita nanti ada yang di Mekah, ya kena COVID lalu dikurung, tak boleh lagi mati. Tak usah pikir, Bismillah. Yang penting terjadi apapun di Mekah, aku siap. Allah yang takdirkan. Apa kita takut? Nabi udah jamin. Nabi Muhammad itu jamin begini. Orang yang meninggal di Mekah Madinah mati syahid. Apa kita takut? Mati di Pontianak. Belum tentu mati syahid. Bisa Pontianak mati sakit. Ya. Bahkan orang banyak berdua minta mati di Mekah Madinah. Ya mudah-mudahan kita balik pergi ke Mekah, balik ke kampung dalam keadaan sehat walafiat dan meninggal masuk surga. Meninggal masih dengan keluarga, nanti nunggu cucu dan berhasil semua Pak Ibu.
Juga dalam kita umrah nanti kata Allah fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nanti kalau di Mekah Pak fala rafasa tak boleh ngomong jorok, mencarut. Yang biasa nak pohon dia kadang-kadang biasa mulut bubuk orang kita bicara bapak kau, emak kau biasa dia. Yang biasa mencarut-carut maki, hati-hati. Ini tempat suci, jangan sampai sekali-sekali mencarut maki lagi. Wala fusuqa, yang kedua tidak boleh berbuat dosa maksiat, tak boleh. Mungkin di sini bapak-bapak biasa lihat, ada cewek cantik masih mata gini-gini, di Mekah jaga pandangan Pak. Ya di sini orang Indonesia kata bapak di Indonesia udah paling cantik Pak. Nanti bapak nyampe di sana Pak Bu, yang cantik orang Indonesia nih nyampe di Arab tak nyampe sekerapat cantiknya orang Arab. Makanya bapak jaga pandangan, ya tidak boleh maksiat, jaga pandangan. Ketika melihat orang cantik, astagfirullahaladzim, begitu Pak, karena suci. Yang ketiga kata Allah, wala jidala fil haqq. Ya, tidak boleh kita berkelahi, berdebat. Harus jadi orang sabar. Mungkin bapak di sini suka emosi, ibu pun gitu suka ngomel-ngomel, mungkin akibatkan suami istri suka ngomel-ngomel. Nanti di sana belajar jadi orang sabar. Kadang-kadang di sana nih Pak Bu ya, ada orang biasa bikin kita panas. Mungkin Allah ya yang tes kita. Ada orang nyenggol lah, kadang-kadang tiba-tiba ada orang mukul kepala kita. Ya Allah bertes kita, jadi orang sabar. Disitulah Allah akan menilai mabrur atau tidak umroh kita. Nanti ketika kita ada di Mekah. Makanya latihanlah dari sini untuk menjadi orang yang sabar. Juga Bapak Ibu, nanti berangkat kita dari Pontianak ini ke Jakarta, nginap dulu semalam di Gurong, di karantina. Udah itu pesawat Garuda saja. Ini kalau Garuda mantap. Saya ini pakai Lion. Kalau udah Garuda jangan khawatir masalah fasilitas. Saya udah biasa bawa Garuda. Garuda ke Pak Buya hotel bintang 5. Hotel paling tinggi bintang 5. Tak ada bintang 7. Bintang 7 tuh pas sakit kepala. Nah saya yang ke luar negeri pakai Lion. Hotelnya bintang 4 di bawah Bapak Ibu. Kalau udah Garuda sip, jangan takut. Ya malau aku, masya Allah, tak habis makan. Nah nanti kita berangkat dari Pontianak Jakarta nginap semalam, begitu terbang ke Madinah, dikurung lagi 5 kan? Main kurung-kurung. Nah nanti setelah di Madinah, berapa hari di Madinah setelah di karantina? 3 hari. Nanti baru ke Mekah. Mekah biasanya antara 4 sampai 5 hari. Terus nanti baliknya dari Jeddah ke dari Madinah lagi. Jeddah ya. Nah, berarti kita dari Mekah ke Jeddah perjalanan darat 2 jam, terbang kembali ke Jakarta, dikurung lagi 5 hari. Ya, dikurung lagi 5 hari. Ya, anggaplah, jangan takut. Aduh nanti gimana Pak Ustaz? Nanti saya positif Pak Ustaz, saya dikurung lagi. Jangan takut, kalian kasih bilang, pasrahkan semua pada Allah. Kalau belum waktu kita mati. Kalau nggak percaya coba lihatlah, banyak ada orang yang kena penyakit corona tapi hidup. Banyak kan orang yang kena penyakit corona tapi sembuh sehatnya. Ada orang tak sakit mati? Ada. Banyak. Contohnya kakak saya nomor 3, nggak sakit. Sore-sore sekarang waktu itu sore-sore dapat jadwal ceramah ke Mempawah. Kakak saya nanya kemana kau? Nak Mempawah, diundang bupati ceramah. Ilah hati-hati. Saya tengah ceramah naik mimbar jam 9, abah saya tiba-tiba telepon. Assalamualaikum, salam. Kakak kau meninggal. Hah? Kejut nggak sakit. Setelah sholat isya aku masih lengkap pakai mukena, tidur-tiduran megang tasbih, meninggal. Jadi Bapak Ibu jangan pikir nanti aku kena corona yang dikurung 2 minggu, lalu aku nanti kata itu ya, gitu apa diberi obat macam-macam biar mati. Kenapa biar mati? Nanti ahli waris dapat 200 juta katanya. Jangan pikir gitu. Apalagi berurusan kata usaha ya. Nah, udah pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, nanti Bapak Ibu berangkat. Ya Allah, terjadi apapun pada saya, terjadi apapun pada harta saya, pada anak saya, keluarga saya pasrahkan kepadamu ya Allah. Allah Maha Adil. Allah udah tahu yang terbaik untuk kita semua Bapak Ibu. Terus nanti ketika kita nyampe di Madinah, setelah karantina Pak Bu ya, 5 hari nanti udah itu boleh keluar, bolehlah Bapak Ibu ziarah ke makam Nabi. Nanti karena udah tahu pernah dengar istilah Raudah. Raudah itu ma'aina minbari
wa gabri raudhatun. Tak usah pakai ini lah ya. Suara saya nyaring Bu, tenang ya. Lebih nyaring dari ini. Jadi raudhah itu apa kata Nabi Muhammad? Ma baina mimbar, dengar belakang ini dengar ya. Ma baina mimbari wa gabri raudhatun min riyadil jannah. Antara mimbarku di sebelah sini ini ada mimbar Nabi. Tahu mimbar? Biasa kalau hatib naik itu ada tangganya. Nah, itu namanya mimbar. Antara mimbarku dan makamku, ini makam Nabi, ini mimbar Nabi. Nah, ini ada ruangan kosong, ini disebut raudah. Apa raudah? Taman. Taman surga. Artinya bagaimana? Kalau kita udah berada di raudah tersebut nanti berebut, tapi rebutnya tenang Pak. Oh, nah, udah ada antrian, tertib. Kalau berebut berdorong-dorong tak ada, tertib. Nah, kalau kita berdoa di situ, minta apa saja oleh Allah dikabul. Tapi jangan berebut sangat pada Allah. Nanti Bapak Ibu berdoa, ya Allah di situ, ya Allah, saya ingin Alphard, balik dapat pickup. Jangan berburu sangka. Berarti Allah tak ngabul doa aku, bukan. Bisa jadi begini Pak, karena kita mungkin di kampung banyak dosa, jadi kita minta pada Allah, Allah kabul doa kita. Tapi Allah lihat, oh dosa kau banyak, kau sebenarnya dapat Alphard, cuma banyak dosa, potong lo, kurang-kurang ada dapat pickup, jadilah. Paham kan? Nah, jadi di situ banyak doa di raudah. Nanti keluar dari raudah, saya ajarkan caranya, nanti beliau juga ngajarkan. Itu kalau kita udah sholat, di raudah ini sholat, assalamualaikum tuh, itu langsung diusir tuh, ganti orang lain. Caranya biar kita ngusir, biar puas-puas. Berdoa di mana? Berdoa ketika sujud. Sujud tuh doa. Kalau kita doanya assalamualaikum warahmatullah, atau tengah begini, diusir. Atau pura-pura begini, assalamualaikum kita, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Lalu kita gini, doa tangan kita begini, seakan-akan kita tasyahud. Doa ya gini. Rabbana atina fid dunya. Agak diusir tuh. Caranya gitu. Kalau kita tak ada pandai, assalamualaikum doa, langsung diusir tuh. Ganti yang lain. Setelah kita dari raudhah Bapak Ibu, nanti kita lanjut ke makam Nabi Muhammad. Ya, makam Nabi Muhammad juga kita mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi Muhammad walaupun sudah meninggal, apa kata Nabi? Nabi bilang gini, man hajja wa lam yazurni faqad jafani wa man zarani hayyan wa man zarani maitan faqad nama zarani hayyan. Yang artinya, barang siapa haji umrah tapi dia tidak berkunjung ke makamku, sama saja berarti dia benci kepadaku, berpaling dariku, kata Nabi Muhammad. Barang siapa yang berkunjung kepadaku dalam keadaan aku meninggal dunia, sama saja dia berkunjung kepadaku dalam keadaan aku masih hidup. Kita berkunjung ke makam Nabi meninggal, sama dengan hidup. Artinya kita harus punya akhlak sopan santun di hadapan Nabi. Jangan kita biasa dulu, srek. Ya boleh kita foto, tapi agak punya akhlak. Jangan biasa ibu. Mulut mau ngunyung gini gitu, kayak anak saya ini foto. Boleh selfie, tapi harus punya akhlak sopan santun. Pelan-pelan gini, hati-hati. Jangan yang kita bergaya-gaya aneh, tak usah. Ini Nabi. Berani lagi ke depan Ustaz Sobat begitu, depan ulama-ulama. Tak mungkin kan, apalagi depan Nabi Muhammad. Terus kita nanti berdoa depan makam Nabi, berdoa. Boleh. Ada orang mengatakan tak boleh. Boleh. Ingat, kita berdoa bukan minta kepada Nabi Muhammad, kita minta kepada Allah. Nabi Muhammad hanya perantara. Kayak begini Bapak Bu ya. Contoh gampang ya. Kita nak ketemu Jokowi. Langsung enggak nyelonong nih. Kena pas kompres ya. Kau nak mana? Nak ketemu Jokowi. Sana kau. Diusir. Kau siapa nak ketemu Jokowi? Caranya bagaimana? Biar bisa lolos ketemu Pak Jokowi, caranya kita harus dekati orang yang dekat dengan Jokowi. Siapa? Anaknya. Atau Pak Luhut. Di segala bidang. Ya, kita dekati beliau. Pak, kami mau ketemu Presiden Jokowi. Siap? Dibawa. Ketemu Pak Manses. Ya, atau apa kata anaknya atau Pak Luhut? Ini mau ketemu Pak Jokowi. Siap Pak? Dibawa. Ya. Kenapa kita bisa lolos? Bukan karena kita, karena yang bawa. Begitu pula Nabi Muhammad. Kita minta pada Allah, Allah lihat, kau siapa, dosa kau belum go? Tak tahu malu kau ni. Dosa tiap hari tiba-tiba minta, tak tahu malu. Caranya bagaimana? Kita minta doa, ya Allah, dengan wasilah perantara Nabi Muhammad. Ya, kabulkanlah doaku ya Allah, ampuni dosaku. Allah lihat, oh, aku nak nolak doa kau tak bisa, karena kau bawa kekasihku. Aku nak nolak tak bisa. Maksudnya gitu Bu ya. Jadi kita minta bukan kepada Nabi Muhammad, mintanya tetap kepada Allah. Nabi Muhammad hanya perantara. Setelah itu nanti kita ziarah. Ada makam Baki, tidak jauh. Makam Baki itu makam istri Nabi. Di situ ada Siti Khadijah, Siti Aisyah, sahabat-sahabat Nabi, putra-putri Nabi, semua ngumpul di situ Bapak Ibu ya. Setelah itu nanti baru kita lah menuju proses yang terberat itu.
terbaik yaitu umroh. Jadi nanti Bapak Ibu sampai Madinah belum nih, belum pakai baju umroh belum Pak? Masih halal, nak pakai minyak wangi masih boleh. Santai loh Bapak tuh, sekitar 5 hari karantina, 3 hari bisa dia boleh ziarah. Santai Bapak Ibu tuh. Nah, setelah itu baru nanti kita menuju ke Mekah. Sebelum menuju ke Mekah, Bapak-bapak, ibu-ibu singgah dulu ke Masjid Dzul Hulaifah atau disebut Masjid Bir Ali. Tahu enggak kantor Bupati Kuburaya? Ada masjid kan? Itu masjidnya namanya sama, namanya Bir Ali. Udah dirubah nama sedih. Bir Muda. Dulu kan bupatinya Rusman Ali ya. Disebut Bir Ali. Bir itu artinya kolam Pak, bahasa Arab. Bir itu kolam. Bir Ali kolamnya Ali, Rusman Ali. Diubah. Berarti biar muda. Ganti bupati lah itu. Nah, jadi nanti bapak-bapak ketika di hotel udah pakai baju tuh Pak. Baju ihram. Nah, baju ihram dipakai, nanti masuk ke masjid dulu ya Pak, ibu-ibu. Biasanya pakai warna putih kalau ibu-ibu. Sebenarnya ibu-ibu enggak ada pakaian khusus. Nah, pakai warna apapun. Nah, tergantung Ustadz yang nentukan. Boleh warna putih atau takut biar tidak hilang pakai seragam. Tergantung apa kata beliau. Jadi ibu-ibu tidak ada pakaian khusus. Kalau bapak-bapak ada pakaian khususnya. Ini pakaiannya. Nah, ini yang disebut pakai ihram. Sebenarnya nggak harus ini. Sebenarnya, Pak, walaupun pakai kain ini nih. Yang penting syaratnya kita belah dua. Belah dua, udah boleh. Yang nggak boleh itu, jadi laki-laki nggak boleh memakai pakaian yang berjahit yang menyambung. Kayak ini kan berjahit, jahit nih, tapi kan tak ada bong. Boleh nih. Andai kan nyambung, kayak kain ini nih, umpama disambung gini, lalu dijahit, cret, lalu kita pakai, tak boleh, haram. Kayak kain ini kan bersambung, tak boleh. Andai kan kain ini potong gini, boleh. Nah, jadi nanti dari hotel sebelum Masjid Bir Ali tadi, Bapak udah pakai ini nih. Mandi ihram namanya Pak. Ibu juga mandi ihram Bu. Tapi niat, kalau tak niat tak dapat pahala. Kayak Bapak Jumat pergi masjid, Bapak kalau suruh mandi tak dapat pahala. Kalau niat dapat pahala. Cara niatnya, kalau nak masjid mandi sholat Jumat, nawaitul ghusla liyaumil jum'ah sunnah lillahi ta'ala. Boleh pakai bahasa Melayu boleh. Niat saya mandi hari Jumat sunnah karena Allah. Ibu pun boleh Bu, mandi Jumat Bu. Walaupun ibu tak masjid. Karena sunnahnya mandinya bukan karena mau sholat Jumat, karena hari Jumat. Nah, juga mandi ihram gimana? Sebelum kita pakai ini nih, mandi loh. Nawaitul ghusla lil ihram lillahi ta'ala. Niat saya mandi ihram sunnah karena Allah. Selesai mandi, ya sunnahnya lagi Bapak buang bulu-bulu. Ibu pun gitu buang bulu-bulu semua, kecuali ini tak usah. Ini sunnah dibiarkan. Makanya saya dengan Ustaz Adi nih, lihat. Beliau jenggot tambah ganteng kan? Nah, ini sunnah dibiarkan, jangan dibuang. Bahkan ada hadis Nabi mengatakan, ya malaikat yang orangnya punya jenggot, malaikatnya bergantungan di sini. Malaikat yang gantungan di sini mendoakan. Apa kata malaikat yang banyak digantung sini? Doanya, ampuni dosa dia, ampuni dosa dia, ampuni dosa dia. Makanya Bapak itu jenggot jangan buang Pak, walaupun sebuti, biarin aja. Pegang-pegang ini sebuti. Kadang-kadang ibu nih ada tak suka bisa beli jenggot, kadang-kadang geli aku kata itu. Baik ya. Nah, setelah kita udah mandi Pak ya, barulah kita pakai ini. Kalau ibu-ibu ingat, ibu bebas pakai baju apa Bu ya, bebas. Bapak pakai ini. Nah, ini Pak tergantung enaknya Bapak. Ya, kalau saya sih gini nih. Nah, ini Pak, ujung, tabung. Ustadz tadi ini tetap punya teknik sendiri beliau. Ya, kalau saya sukanya gini. Oke. Nah, lalu ini Pak dilipat, begini, dibalikkan lagi, tinggal diginikan. Sarung dah Pak ya. Nah, model sarung. Nah, ini nyaman nih. Jadi kita bisa gini ya. Pak, boleh ulangi niatnya Pak? Niat tadi? Niat mandi ke? Iya. Nawaitul ghusla lil ihram lillahi ta'ala. Boleh niat pakai bahasa apa ya kita bisa? Ya. Niat saya mandi ihram sunnah karena Allah. Atau kayak saya pakai bahasa India. Joti itu dari jahe, cabai, tahi, tahu, tempe. Boleh. Yang penting paham. Nah, lebih enak Pak, hati-hati Pak, ingat Pak ya. Bapak-bapak dilarang pakai pakaian berjahit. Termasuk apa? Celana dalam. Tak boleh. Makanya biar tak jatuh nih. Seram nggak kalau jatuh? Beli ikat pinggang. Ikat pinggang kayak gini ah. Boleh ikat pinggang kayak gini atau ikat pinggang yang model ikat pinggang ke celana tuh bisa ah, ikat pinggang celana. Nanti ada jual di sana Pak, dijual. Di sana ada jual. Ali rapia pun boleh, intinya tak jatuh lah. Nah, baru gini Pak ya.
Iya. Nah Pak, nah, ini enaknya Pak, bisa nyimpan duit. Saya udah ngitung kalau duit merah, duit 100, ini bisa 4 juta, 10 masuk. Percaya? Berapa juta? Maaf Pak, saya itu gurau. Ceramah yang gurau-gurau. Bukan dia kata tegang, Pak. Sama dengan beliau di situ gurau kawan saya ini. Nyimpan ATM, nyimpan apa nih KTP. Aman. Ya. Kenapa ngeri Pak? Di sana bukan Bu, ingat Bu ya, di Mekah tuh bukan semua kayak Abu Bakar Bu, Abu Jahal, Abu Janda pun ada. Saya pernah Ustaz Adi, jamaah saya nak belanja toko emas nih, nak belanja emas, duit 7 juta. Atas selempang belakang. Milih-milih ketika nak bayar bolong. Hilang duit. Makanya Bu, hati-hati Bu, jangan sekali-sekali tas selempang belakang. Kalau ke jalan, selempangnya simpan depan. Kalau sholat Bu, jangan simpan di depan tuh. Atas, banyak ketika ibu bapak ibu sujud, bangun, dikabul. Hilang. Bukan umroh dikabul. Ya. Caranya gimana kalau saya bawa tas, saya bawa sholat, pakai tas saya. Tetap saya pakai. Allah, bergantung di tas apa? Yang penting sholat kita tenang. Daripada kita nyimpan tas di depan, sholat kita tidak tenang. Nah, ada orang lewat, udah. Dia nyuri ini. Kalau usul kan? Bagus kita tak pakai boleh Bu. Ibu gantung. Tapi ingat ingat sekali lagi, jangan selempang ke belakang, ke depan terus. Terus setelah kita pakai ini, baru kita pakai ini nih, di bagian atas nih. Kalau belum tawaf, sebelum kita mulai tawaf, Pak, sunnahnya tutup bahu kita begini. Ini gampang Pak, kayak pakai anduk Pak. Gini. Ini sebelum mulai tawaf di bis. Mulai nanti kita berangkat dari bis ke Masjid Bir Ali, mulai dari Masjid Bir Ali dalam ke bis sampai kita istirahat di hotel, sunnahnya gini. Tapi ketika kita udah mulai tawaf, udah mau masuk ke masjid ke Ka'bah, Masjidil Haram, sunnahnya begini. Nanti Pak, nampakkan bahu kanan, jangan tutup. Sampai kapan baru ditutup? Sampai kita selesai tawaf. Selesai tawaf 7 kali, nanti kita sholat sunnah tawaf namanya. Jadi selesai tawaf 7 kali, baru ketika kita nak sholat sunnah tawaf, baru kita tutup. Nah, tutup. Sampailah selesai proses. Jadi yang sunnah dibuka Pak ya, yang nampak bahu kanan hanya ketika tawaf. Selain tawaf tetap ditutup. Terus nanti ketika kita dari hotel Pak udah mandi, udah pakai baju ini, berangkatlah ke Masjid Bir Ali tadi. Di Masjid Bir Ali, mungkin kalau Bapak Ibu dekat kan tidak jauh dari hotel kita, paling sekitar 10-15 menit lah Ustaz ya, tidak jauh. Nah, nanti nyampe situ Pak, di Masjid Bir Ali, mungkin Bapak di hotel batal wudhu lagi di situ. Yang tidak batal wudhu tidak usah, langsung masuk masjid. Masuk masjid, apa yang kita lakukan di masjid? Sholat sunnah ihram 2 rakaat. Niatnya, usolli sunnatal ihram rakaataini lillahi ta'ala. Boleh pakai bahasa apa aja. Niat saya sholat sunnah ihram 2 rakaat. Allahu Akbar. Baca Fatihah, baca surah. Surah bebas. Baca surah pendek. Biasa baca surah pendek itu 2 surah. Rakaat pertama baca surah Al-Kafirun, apa ya? Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua baca surah Al-Ikhlas. Qulhu, tahu dah? Tahu. Kalau enggak hafal qulhu, bacakan qulhu. Mati kan tidak? Kalau qulhu enggak hafal. Ada. Setelah kita sholat sunnah tersebut baru kita doa. Doa apa aja pakai bahasa Melayu pun boleh. Ya Allah, terimalah umroh kami ini. Ya Allah, selamatkanlah yang kami tinggalkan. Doa apa aja lah di situ di masjid tuh. Udah itu baru kita naik bis. Naik bis. Ketika di bis barulah beliau ini nanti mimpin niatnya. Niat untuk melakukan ihram. Kenapa Ustaz? Kenapa tidak niatnya dalam masjid? Kenapa niatnya dalam bis? Karena ikut Nabi. Nabi Muhammad ketika tawaf, ketika umroh, beliau niatnya di atas unta. Makanya kita ngikut jejak Nabi. Zaman sekarang tak pakai unta, pakai bis. Kita niat pun dalam bis. Niatlah kita di situ. Nawaitul ihram lil umroh lillahi ta'ala, atau labbaik Allahumma umratan, boleh tak? Atau pakai bahasa Melayu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya ihram untuk umroh karena Allah, sunnah karena Allah. Ya, niat saya ihram untuk umroh, fardu wajib karena Allah. Karena Bapak umroh pertama kali. Umroh pertama kali wajib. Kalau kayak saya dengan beliau udah sering, udah sunnah udah. Ya, yang pertama ini wajib. Jadi niatnya nanti diajar kena beliau di dalam bis.
Tapi biasanya Ustadz, yaitu Ustadz Adi atau nanti ada Ustadz juga nanti di sana mahasiswa masuk Indonesia. Nanti biasa sebelum mengucap niat itu diberitahu dulu, bapak-bapak mungkin ada yang masih pakai celana dalam. Kadang-kadang banyak tuh masuk bis, udah turun. Kena yang degil dah turun, buka di bis, slow ya. Nggak boleh pak pakai celana dalam. Ibu-ibu pun ingat kan tuh, nggak boleh tutup muka. Masker, gimana masker? Muka itu nggak boleh. Ya, nah ini ada pendapat ulama karena ini darurat. Sekarang kan kita darurat bu ya, wajib pakai masker di Mekah, wajib. Bahkan di Mekah tuh nggak boleh diturunkan kata saya dapat info dari kawan guys, sana nggak boleh turun gini pak. Kalau nggak boleh, kalau kita kan sini degil, masker tuh ya yang penting gantung yang sini pak ya. Saya tahu bapak ibu banyak pergi ke pasar biasa pakai masker tuh, bukan takut corona, takut 2,5. Betul lah, daripada kena denda 2,5 kan. Nah jadi di sana nggak boleh main-main. Kalau kita kan sini kayak bapak ini kan biasa turun ya gini pak bergantung ini. Sana nggak boleh kena denda. Jadi harus tutup terus. Nah, sedangkan kita ibu-ibu ketika udah niat dibacakan, ibu tak boleh tutup muka. Gimana tuh hukumnya? Nah ini ulama mengatakan karena itu darurat, ya tetap diampuni tapi kena bayar dam kafarat. Dam kafarat tuh berarti beri makan orang miskin 6 orang. Per orang 2 mud. 2 mud tuh 1,5 kilo. Berarti 1,5 kilo kali 6. Berapa ya pintar matematika? 9 kilo ya? 6? 9 kilo pak. 9 kilo, hitung 10 lah. Namanya kita sedekahkan yang bagus tak usah pas lah, banyak-banyak lah. Kalau perlu 9 kita 100 kilo. Mekah tempat suci. Kita sholat 1 rakaat di Madinah sama dengan 1.000. Sedekah 1.000 dibalas 1.000. Itu Madinah. Di Mekah sholat 1 rakaat sama dengan 100.000. Begitu pula sedekah. Sedekah 1.000 diganti 100.000. Nanti bapak ibu sila ganti ibu yang tadi pakai, kan mau tahu gitu pakai. Nah, nanti bayarlah, nanti biar beliau yang ngurus atau nanti biasa ustadz yang di sana bayar. Itu biasa sekitar kalau kurang lebih 30 rial, 120.000 harga gandum. Orang sana makan gandum, tak makan beras, ya makan roti. Nah, bapak-bapak juga tidak boleh pak. Jadi bapak-bapak ketika udah dibaca niat dalam bis itu, niat saya ihram untuk umroh fardu karena Allah Ta'ala, maka haramlah beberapa perkara bagi bapak-bapak. Di antaranya, bapak-bapak tak boleh tutup kaki, pakai kaos kaki sepatu tak boleh, haram. Nggak boleh tutup kepala. Kadang-kadang di bis ini bapak-bapak lupa, kan sejuk tuh AC sejuk. Nah, kadang-kadang bapak begini nih, perjalanan lama pak, dari Madinah ke Mekah 5 jam. Sejuk bapak gini nih mas. Kena denda. Denda tadi tuh, sebenarnya denda dia milih. Kalau mampu kambing lebih bagus, kambing pahala lebih besar. Nggak mampu kambing puasa. Nggak mampu kambing beri makan fakir miskin 6 orang tadi, per orang 1,5 kilo. Nggak punya duit, boleh puasa 3 hari. Tinggal pilih ya. Kalau bapak mampu kambing, bayar kambing, pahala lebih besar. Nah nanti, jadi bapak-bapak haram pertama 2 pak ya, nutup kepala, nutup kaki. Ibu-ibu haram 3 bapak-bapak, nutup kepala, nutup kaki, pakai berjahit. Termasuk celana dalam tadi, baju ini tak boleh. Ibu-ibu haram 2, ibu. Apa tadi ibu? Nutup muka dan nutup tangan, pakai sarung tangan tak boleh. Makanya walaupun di Indonesia pakai cadar, mohon maaf ya, walaupun di Indonesia pakai cadar, di sana tak boleh lagi pakai cadar. Ya, cuma karena sekarang ini darurat, mau tak mau kita harus pakai masker kan, aturan kan. Nah, tapi nanti ibu karena kita udah melanggar aturan umroh, kita pun kena denda. Tapi bedanya karena ini darurat, kita tidak dosa, tapi tetap bayar denda. Tapi kalau kita sengaja, padahal tidak ada darurat, kita sengaja ya waktu tutup muka, pertama dosa, kedua kena denda. Ibu, yang ini nanti kita ini kan pakai masker, tidak dosa cuma kena denda, karena darurat. Ya peraturan dari pemerintah Saudi. Terus juga berlaku larangan umroh berlaku bagi laki-laki perempuan. Di antaranya apa? Dilarang pakai wangi-wangian. Mandi boleh pak. Kan perjalanan jauh tuh 5 jam dari Madinah ke Mekah. Nanti bapak nyampe hotel tidak langsung tawaf. Bapak istirahat dulu biasa Ustaz kan? Kurang lebih 1 jam. Makan lo, ke kamar lo, siap biasa bisikan barang. Di situ bapak boleh mandi, ibu boleh mandi bu di hotel. Tapi ingat, mandinya tak boleh pakai sabun. Karena sabun wangi. Kan kita udah ngucap niat tadi di Madinah kan? Di dalam bis kita ngucap niat. Kalau udah mulai kita ngucap niat, maka berlakulah larangan umroh. Di antaranya tadi pakai wangi-wangian tak boleh. Gosok gigi boleh gosok gigi, tapi tak boleh pakai odol. Karena odol wangi.
Gimana Pak Ustadz? Ketiak kami ini sedang nggak bau. Pakai Rexona kan tak boleh. Nah, ada kalau saya ya. Rexona tak boleh haram. Kalau saya pakai tahu tawas. Tahu. Tawas. Nah, dulu saya masih mondok tuh. Bukan tahu besar gini. Wah, langsung kita celup air gini kan. Itu seminggu tak ada mandi, tak ada bau. Nah, kalau saya sejak umroh saya pakai cara lain. Saya tumbuk loh, beli tawas besar gini tumbuk. Tumbuk sampai halus sekali. Cari bekas hand body, botol bekas hand body itu, kita masukkan. Yang halus tadi masukkan setengah. Kalau ini botol panjang segini, kita isi setengah. Udah itu setengahnya kita isi air, kocok, simpan. Dapat sejam, kocok lagi, simpan. Besok lagi, kocok lagi. Sekitar 3 kali 4 kali kocok. Nanti berbentuk dia, berbentuk kayak hand body, bentuk. Jadi apa? Vaseline. Nah, kalau pakai tinggal tuang di tisu, gitu. Saya bagi biasa sekamar tuh, saya bagi. Itu tak ada bau. Enggak bau, seminggu tak ada mandi, tak ada bau. Kalau Rexona, ya sekarang ya tahu, kalau berkeringat entah basam gitu. Nah, terus itu haram pakai wangi-wangian. Juga tidak boleh cabut-cabut bulu-bulu. Jangan pula kalau di sini, tak boleh lagi Pak. Sebutik bulu, dendanya apa sebutik bulu? Dendanya 1,5 kilo. Gandum 2 butik, berarti 1,5 kilo kali 2 berapa? 3 kilo. 3 kilo. Kalau 3 butik lebih, harus kena yang tadi 9 kilo. Ya, 10 kilo langsung lonceng gitu. Makanya hati-hati ya, enggak boleh cabut-cabut dulu. Enggak boleh juga berhubungan suami istri. Tak boleh. Jangan pula mentang-mentang nanti masih istirahat sebentar, kawan makan dapur. Nyebrang kamar sebelah. Di situlah Allah ngoji kita, latih sabar ya. Enggak boleh juga cabut tanaman-tanaman. Tak boleh juga bunuh hewan-hewan. Tidak boleh, termasuk burung merpati Pak. Allah, ribuan Bu burung merpati itu. Sampai ada riwayat mengatakan itu burung merpati asalnya dari zaman Nabi Muhammad yang menyelamatkan Nabi Muhammad. Pernah dengar tak? Yang Nabi Muhammad dibetapuk di gua, yang ada cecak bunyi, makanya sunnah bunuh cecak kan? Di depan ada burung merpati bertinggir. Biar apa? Biar orang tahu bahwa tidak mungkin ada orang. Ini buktinya burung tak ada lari. Sekarang laba-laba tak ada dosa. Itulah burung merpati keturunannya kan. Warna abu-abu semua burung ribuan. Baik, setelah kita berniat dipimpin oleh Saradi nanti di bis, lalu kita di dalam bis sambil bis berjalan sambil baca talbiyah. Ayo kita baca talbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Di bis itu perbanyak baca talbiyah. Kalau enggak baca talbiyah ngantuk, sila tidur. Ya. Boleh ngomong dengan kawan tapi ingat hati-hati. Jangan sampai ngomongkan orang, jangan sampai buat dosa lah mulut kita nih. Kalau bisa baca talbiyah, ngantuk tidur tak apa-apa. Karena perjalanan 5 jam. Nanti setelah kita nyampe di Mekah Bapak Ibu, enggak langsung tawaf, ada istirahat di hotel, makan lo. Makan, udah itu mandi age sila wudu. Udah itu biasa istirahatnya 1 jam. Itu ada di mana? Di masjid itu di HP. Oh, ya. Jadi Belum, Pak. Belum. Agan nanti kita udah selesai istirahat 1 jam, nanti ngumpul di lobi semua. Ngumpul di lobi hotel di bawah. Nanti barulah bareng-bareng ramai-ramai menuju ke Masjidil Haram. Nanti pakai dosa? Radio. Nah, enak aja. Zaman sekarang enak, bapak-bapak, ibu-ibu nanti dapat kuping. Jadi bapak-bapak hanya bisa dengar suara beliau, tapi tak bisa ngomong. Dengar ya. Jadi kalau kata beliau, stop semua. Tak bisa ngomong. Cuma ini ya. Kalau bisa ngomong bahaya. Ngomong semua nanti bingung beliau.
Makanya bisa ngomong cuma beliau sendiri. Jadi nyampe di di Ka'bah, ada doa masuk Masjidil Haram, doa dipanjang. Lalu nanti kita masuk, ada doa melihat Ka'bah. Ada nanti dibimbing juga karena beliau, karena singkat-singkat waktu ya Bu ya. Setelah kita doa melihat Ka'bah, barulah kita mulai turun untuk melakukan tawaf. Ka'bah, nih umpamanya di Ka'bah ya. Ini di sini nih Bapak Ibu, pojok sini, ini namanya rukun Hajar Aswad. Ini bahasa Arabnya rukun. Ini rukun. 4 rukun. Rukun itu artinya sisi atau tiang. Jadi 4 tiang. Ini disebut rukun Hajar Aswad, tiang Hajar Aswad. Yang ada Hajar Aswad. Di sini rukun Iraki. Tiang Iraki. Apa rukun Iraki? Andaikan Bapak Ibu bujur pakai pesawat nyampe ke negara Irak. Jadi orang Irak ada kiblatnya ke sini. Ini orang Irak. Ini rukun Syami, negara Syam. Zaman dulu disebut negara Syam. Sekarang negara Suriah. Nah, jadi orang Syam, orang Suriah, kiblatnya sholat dari sini. Nah, ini rukun Yamani, negara Yaman. Termasuk kita Indonesia. Jadi kita sekarang ini kiblat nih Indonesia, ini kiblat. Nah, ini segini itu. Jadi andaikan kita bujur, Bapak Ibu bujur, pakai pesawat bujur, nyampe Mekah. Terus nanti ketika kita mulai, ya, mulai tawaf dimulai dari sini. Dari rukun Hajar Aswad di sini. Di pojok, ini kan rukun Hajar Aswad. Coba ambil, ini di sini. Di pojok sana ada lampu warna hijau. Apa itu lampu warna hijau? Maksudnya memberitahu pada kita bahwa kita sejajar dengan Hajar Aswad. Sambil jalan. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla, wa la quwwata, illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafaan. Bentar. Doanya perbanyak baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimna jannata. Ini apa coba? Muter ke bos. Geser, saya enggak bos. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enggak, minta kaki apa? Allahumma inni a'udzubika minasyakki wasyirki wasyikaki wasifaki wasu'i al-ahlaki wasu'i Oh, siapa? Kenapa? qalabi bil mali wal ahli wal waladi sallallahu ala
Awas lah nanti kita tabrakan. Wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alah. Jannata dah. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Ya. Akan duduk. Kemudian nih, sekarang kita lanjut. Marah sholat sunnah habis tahu. Sholat sunnah tahu. Sholatnya di belakang makam Ibrahim. Nah, ini namanya makam Ibrahim. Jangan dipegang. Karena ini wangi. Kita masih haram nih, tak boleh nyentuh. Walaupun dekat, jangan pegang. Ini wangi. Ini yang mengundang daripada ayah dan ibunda semua. Tidak semua dari saudara kita, keluarga kita yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini patut kita syukuri. Ya. Jangan kita pikirkan. Ya. Jangan kita pikirkan harta yang ditinggalkan nanti mau kemana. Jangan. Jadi fokuskan mulai saat ini, mulai hari ini